saya hanya menghimbau saja. Jangan terlalu kita baper lah dengan keadaan di perjalanan. Ya. Karena ya lagi-lagi bukanlah saya menolak atau membenarkan bila mana ada indikasi ataupun dugaan itu makhluk gaib yang lagi menggerakkan daun itu, bukan dalam rangka itu. Setidaknya kita harus yakin dan tawakal kepada Allah dan jangan terlalu baperan. Dalam sedikit kaji ma'rifat yang dulu kami pahami, bila mana kita memahami satu fenomena yang aneh ataupun unik, atau menjumpai fenomena yang unik katakanlah bahasanya, itu kami mencoba untuk mengesampingkan tuduhan atau sugesti apapun terkait fenomena itu, apalagi sampai kita menumbuhkan sugesti dugaan itu sikit-sikit ini kayaknya jin, ini kayaknya setan. Kami mencoba menghindari itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat petualang misteri Asahan, berjumpa kembali lagi dengan kami, dengan saya Putra sebagai host dan dengan saya Mbak Puluh. Jadi malam hari ini, ada waktu kita untuk berkumpul sini dalam rangka tujuan kita mengupload video ini. Kita akan berkunjung ke rumah guru besar dari Kelana Masa, yaitu Gus Iman. Nah, sahabat petualang misteri, apa kabar kalian semua di sana? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sakit Allah sembuhkan penyakitnya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, kita langsung saja menjumpai Gus Iman. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh masuk, Gus. Masuk, Monggo. Oh, tamu agung ini. Tamu agung. Gus. Iya. Monggo. Sahabat petualang misteri Asahan, malam hari ini malam spesial kami. Kita berada di rumah guru besar dari Kelana Masa. Dan kami adalah salah satu fans dari Kelana Masa sendiri. Sahabat petualang misteri, kita bertanya-tanya sedikit tentang Gus Iman di Kelana Masa, sehingga yang dulunya mungkin belum terkenal sehingga sampai saat ini begitu terkenal di Asahan, bukan hanya di Asahan, Indonesia sekarang ini. Apa kabar dengan Gus sendiri? Alhamdulillah sehat walafiat. Iya. Ini abang siapa namanya? Dengan saya Putra. Bang Putra. Abang ini? Pulang. Oh, Bang Polo. Iya. Oke. Alhamdulillah. Makasih atas kehadiran dan kedatangannya di base camp kami yang memang ya macam kapal pecah lah. Amburadul. Namanya inilah kondisi kami di Kelana Masa, base campnya seperti ini. Intinya saya ulang balik, matur nuwun, makasih banget atas kunjungannya. Mudah-mudahan buah silaturahim antar kita semua bisa terjalin, bisa menjadi manfaat, ya paseduluran lah atau persaudaraan seperti itu Bang Putra ya. Iya. Sebetulnya begini Bang Putra, ada sih anggota saya yang pernah dengar nama Bang Putra dan Bang Polo. Iya. Dengar kabarnya apa betul punya channel YouTube juga begitu? Iya Gus, ya channel YouTube Petualang Misteri Asahan juga. Petualang Misteri Asahan ya. Iya, Petualang Misteri Asahan. Iya. Ya, alhamdulillah. Sudah berapa lama Bang di dunia per-YouTubean begitu? Kurang lebih 2 tahun. 2 tahun berjalan. 2 tahun jalan. Alhamdulillah. Oke, sahabat Kelana Masa dimanapun berada dan juga sahabat gift tentunya ya. Ini kebetulan ada tamu agung sahabat ya. datang berkunjung
ya saya yang kecil ini terasa digrebek sahabat ya. Enggak gitu. Digrebek sama YouTuber dari Kabupaten Asahan. Itu sahabat. Itu terbalik. Pada intinya alhamdulillah, syukur, tetap rasa syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya. Mudah-mudahan ya pertemuan ini bisa menjalin persaudaraan yang lebih baik ke depannya, seperti itu. Jadilah kami di Basecamp Kelana Masa, Bang Putra dan juga Bang Pulu ya. Sedikit kalau boleh tahu biar ya anggota saya yang lain pun paham juga. Petualang Misteri Asahan channelnya gitu ya. Iya, Gus. Oh iya, bergerak di bidang apa isi videonya begitu Bang? Ya, mengupas tentang misteri yang ada di suatu tempat, kejadian pada masa lampau yang Babolo ya, apa yang terjadi seperti itu, mengupas seperti itu, Gus. Iya. Intinya ya menguak mitos dan misteri Mitos, ya. iya. Sebetulnya sama seperti Kelana Masa. Iya, Kelana Masa. Iya. Saya harus memang merasa bersyukur ya, atas kunjungan abang-abang semuanya beserta tim tentunya lah ya. Ya seperti itu. Karena memang ya kita hidup perlu dan boleh berkarya Bang Putra. Ya. Sambil minum ini cocoknya ya. Iya, Gus. Gus sudah. Siap, Gus. Aman, Gus. Bang Anto, ambil minum Bang Anto ini. Anto. Iya. Ala kadarnya. Boleh ke Gus. Iya. Enggak apa-apa. Ya. Sini Bang Anto. Ada tamu agung ini YouTuber Asahan. Merendah aja Gus. Iya. Gus Iman yang YouTuber aslinya. Wah, Bang. Udah update sama Gus ini. Baru sekarang berjumpa. Iya, ya, alhamdulillah Bang Pulu bisa berjumpa juga lewat darat tentunya ya. Karena ya saya pribadi kurang bisa begitu rutin memantau atas ya mungkin YouTuber yang lain yang ada di sekeliling kita karena ya kesibukan saya pribadi. Tapi ya seperti tadi yang saya pertanyakan di awal, ada sih beberapa anggota saya yang cerita begitu kan. Ya, alhamdulillah sekarang bisa jumpa darat tentunya. Syukur mana tahu ke depan pas saya keluar bisa berkunjung ke tempat Bang Putra. Sangat Petualang istimewa, Misteri senang hati, Asahan. Gus. Ya, seperti itu. Amin. Sambil diminum. Iya, Gus. Iya, ala kadarnya. Dunia per-YouTubean ya seperti inilah Bang Putra ataupun Bang Polo. Ya, suka duka pasti ada. Gitu. Tapi ya kita teruslah maju berkarya demi menghibur dan harapan saya mengedukasi penonton. Ya. Jadi ada sisi hiburan, tapi tidak semata-mata hiburan, ada edukasi, sisi positif yang bisa diambil. Ada manfaat buat orang banyak ya, Gus ya. tentunya. Gus Iman, Ya. izin bertanya nih, Gus. Ngomong. Sejak kapan Gus Iman merintis di hingga besar saat ini di Kelana Masa, Gus? Gitu ya. Kami di Kelana Masa terus pribadi saya itu memulai atau merintis bahasanya itu kalau nggak salah ingat kalau jalan itu kurang lebih 3 tahun berjalan Bang Putra. Ya. Teringat dulu di akhir tahun 2019 mau masuk ke tahun 2020. Gitu. Ya sampai sekarang liku-liku di Kelana Masa tentunya ya ada, itu hal biasa. Iya, karena perjalanan Kelana Masa itu ya seperti itu. Sebetulnya dulu Kelana Masa ini nggak begitu diniatkan secara sungguh-sungguh awal mulanya itu. Awal mulanya itu anggota memberikan saran dan masukan untuk cobalah kegiatan didokumentasikan. Karena sebelum kami di Kelana Masa, kami sudah biasa turun ke lapangan sebetulnya. Kebetulan itu juga yang kami dokumentasikan menjadi sebuah video di Kelana Masa. Menelusuri atau mengungkap mitos dan misteri semampu kami. Iya, Gus. Nih, Gus. Jadi pengalaman di setiap konten gitu kan, pengalaman
yang Gus merasakan sulit, adakah? Iya. Ada tentunya. Kesulitan saat kami mau syuting ataupun liputan di sebuah tempat itu ada. Contoh, sudah kami kumpul, sudah lengkap jadwal yang kami tentukan mau kemana, tahu-tahu hujan. Iya. Itu salah satunya. Alam-alam. Iya, hujan. Bukanlah hujan ini sebuah penghalang. Kita menganggap hujan itu rahmat. Ya. Namun dalam hal ini saat kami turun di lapangan itu menjadi sebuah sedikit ya yang harus kami hindari. Itu terkait hal-hal yang lain memang itu sih ada Bang Putra, karena kan Kelana Masa ini kan turun ke lapangan menguak mitos dan misteri. Kadang-kadang saat kita mencoba mediumisasi di lapangan itu ada makhluk gaib yang terkesan nggak suka atas kehadiran dan kedatangan kami. Itu ada. Tapi pertama kami mengedepankan dialog. Kalau bisa diredam dialog ini ya kami tetap dialog. Kalau tak bisa juga pihak makhluk gaib di TKP kok sedikit mengajak olahraga lah kalau bahasa kami, ataupun berantem bahasa anak mudanya. Saya masih cukup muda, walaupun sebenarnya sudah sangat tua saya gitu loh. Ya kita ikutilah olahraga supaya agak keluar keringat. Oh begitu, itu ya. Karena ya saya pribadi sadar betul saya ini bukan siapa-siapa, bukanlah orang hebat, orang beken. Kami ini fakir atas banyak hal. Maka dari itu ya kami pertama mengedepankan dialog, lalu kita ikuti iramanya. Atau kami turun ke lapangan itu tidaklah dalam rangka mencari musuh dari sisi gaib, tidak. Ya, meluruskan bila mana sering di suatu lokasi terjadi kecelakaan, itu yang kami coba untuk dinginkan. Metodologinya bagaimana? Kita mohon kepada Allah. Kenapa saya mohonnya kepada Allah? Ya karena saya tak punya kemampuan apapun. Itu konsep kunci yang utama yang saya beserta anggota di sini lakukan di Kelana Masa. Suka duka atau kesulitannya ya itulah yang ada. Apakah Bang Putra di petualang misteri Asahan pernah mengalami hal seperti itu juga atau bagaimana? Iya Gus, sama sih, Sama, kurang ya? lebih begitu juga. Ada kendala alam tuh udah dipersiapkan dengan tim, semua udah diberes, tapi ya kendala sampai tujuan hujan. Iya. Karena kalau saya menyikapi fenomena alam seperti itu, kita ambil sisi hikmahnya saja Bang Putra. Kami di Kelana Masa ambil hikmah. Ya mungkin Allah lagi mengingatkan, mungkin tidaklah untuk hari ini kita harus turun ke lapangan gitu. Iya. Kita ngambil sisi positifnya. Karena kami sadar betul bahwasannya Allah menjadikan apapun itu pasti yang terbaik menurut Dia buat kita selaku makhluknya gitu. Iya. Jadi tidak perlu kita kecewa, risau, toh udah kumpul, aduh hujan, nggak boleh begitu. Ya, kita sikapi dengan kedewasaan saja. Seperti itu. Untuk Mbak Pulu, apa yang mau dipertanyakan sama Gus Iman? Mbak Pulu sehat-sehat mudah-mudahan. Bila mana ada kepingin hal yang diobrolkan ya, kepada kami tentunya ya monggo Mbak Pulu, nggak apa-apa. Ya. Jadi sudah lama kami tidak upload video, bahkan cukup grogi. Sahabat petualang misteri Asahan. Nah, jadi kaku lagi gitu dia. Gus Iman. Jadi kami itu kan banyak melihat konten-konten Gus itu yang sangat banyak bermanfaat bagi orang banyak ya. Di setiap kontennya itu ada manfaat yang bisa kita petik dari situ. Jadi kami pun berusaha untuk lebih baik juga ke depannya bagaimana gitu kan. Seperti inilah kami banyak vakum, banyak nggak jalan kontennya lagi gitu. Iya. Jadi Gus Iman ini guru besar buat kami juga gitu. Banyak kami perlu belajar dengan Gus Iman sendiri. Ya mungkin intinya begini Bang Putra ya, lagi-lagi ya
kita hidup ini memang ya saling memandang, Bang Putra ya. Kami aja di Kelana Masa itu banyak keterbatasan, banyak kelemahan dari sisi segalanya. Namun walaupun seperti itu kami berusaha tabah dan tetap semangat. Dia saran saya ataupun himbauan saya buat abang-abang semuanya, tetap semangat juga guna untuk ya mengedukasi dan juga menghibur masyarakat, terutama para subscriber. Ya. Itu memang harus seperti itu, nggak apa-apa. Kami sendiri pun mengalami di Kelana Masa. Kadang-kadang kalau pas lagi semangat, ya semangatnya kayaknya semangat 45. Kalau pas lagi kendor kayaknya ya lesu. Tapi saling mendukung, saling mensupport satu sama lain. Kami di Kelana Masa seperti itu. Memang kami di Kelana Masa itu jauh dari kata kesempurnaan. Ya, pasti banyak kekurangan dari pihak kami. Walaupun seperti itu, kami tetap akan berusaha guna untuk memperbaiki kekurangan yang ada semampu kami. Ya. Kalau untuk kita mencari kepuasan atas penonton ataupun subscriber kami, tentunya kami pun merasa tak mampu, merasa tak sanggup. Walaupun seperti itu, kami ya ikhlas, berusaha semaksimal mungkin. Toh ujung akhirnya Allah juga yang menilai. Ya, seperti itu. Biasa itu suka duka di lapangan. Selama perjalanan sekian tahun itu pasti ada Bang Putra ataupun ya Bang Pulu ataupun Bang Pulu, seperti itu. Terkait dengan fenomena kejadian kecelakaan yang sering terjadi di jalan raya, itu apakah sebagian besar itu ada campur tangan makhluk gaib atau memang kelalaian dari manusia sendiri gitu? Oke, berdasarkan fakta yang kami jumpai di lapangan, juga berdasarkan sedikitlah pengetahuan yang saya pahami, begini Bang Putra. Ya, namun walaupun apapun yang akan saya terangkan ini berdasarkan sudut pandang pribadi saya, ya. Sesuai yang saya pahami, juga kita tambahkan pengalaman saya di lapangan terkait di suatu tempat sering terjadi kecelakaan. Apakah ada campur tangan makhluk gaib? Kalau yang saya pahami begini, memang ada sih di beberapa titik yang diindikasi sering terjadi kecelakaan itu, sebagian persennya ada itu yang memang makhluk gaib nimbrung campur tangan, artinya begitu. Tapi di sisi lain ada juga yang karena faktor kelalaian daripada si ya katakanlah bangsa kita, manusia yang melintas di situ. Ya, beberapa kali kami interogasi dan kami telusuri, pengakuannya pun ya seperti itu juga di lapangan. Maka di setiap kami liputan penelusuran terkait tempat yang sering terjadi kecelakaan, saya pun yang menghimbau kepada masyarakat, ya, terkhusus mungkin ya yang biasa melintas di lokasi tersebut itu guna tetap berhati-hati dan jangan lupa berdoa. Karena atas doa kita kepada Allah, mau kemanapun itu insya Allah Allah menjaga. Kalau kita sudah dijaga oleh Allah, andai kata pun melintas di tempat yang biasa terjadi kecelakaan, insya Allah makhluk gaib yang diduga biasa suka ikut nimbrung saat terjadinya kecelakaan, insya Allah tak punya kuasa. Artinya begini, kita selaku manusia, terkhusus umat Islam, manusia ini kan derajatnya lebih tinggi daripada makhluk gaib, terkhusus bangsa jin. Dalam hal ini mungkin jin non-muslim lah ya, yang suka biasa mengganggu. Kita harus mampu berpikir dewasa. Jangan sedikit-sedikit menyalahkan bangsa setan ataupun jin kafir. Kita pun harus berbenah. Ya. Karena lagi-lagi sebetulnya setan itu lemah bila mana dihadapkan oleh manusia. Ya. Lagi-lagi saya ulang, jin itu atau setan itu lemah bila mana dihadapkan kepada bangsa manusia yang imannya kepada Allah itu tinggi. Ya. Insya Allah saya pribadi yakin seperti itu. Walaupun tidak saya menafikan adanya bangsa setan terkadang nimbrung ikut eksis saat terjadinya kecelakaan di suatu tempat. Ya, seperti itu. Jadi kita harus dewasa menyikapi hal itu. Jadi poinnya ya 50-50 lah.
kuncinya kita tetap harus dewasa, jangan lupa berdoa sebelum bepergian. Mudah-mudahan dijaga oleh Allah. Dan beberapa kali juga berdasarkan fakta di lapangan, kami menemukan bangsa setan pun merasa kesulitan untuk mengganggu ya, atau mencelakai manusia yang lagi melintas bila mana dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti itu. Allah ini maha segala-galanya. Sudah selayaknya kita selaku manusia yang lebih tinggi derajatnya, jangan lupa tetaplah bermohon kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti itu. Iya Gus. Nah, betul kata Gus Iman, sahabat petualang misteri asahan, dimanapun kalian berada, jangan lupa berdoa kemanapun kita melangkahkan kaki kita, ingat selalu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah selalu ada di kita. Jadi Gus, jadi terkait memang kecelakaan ini tadi, nah kami pernah nih gitu waktu buat konten di jalan raya yang sering memakan korban kan Gus, waktu mediumisasi, dan itu pengakuan jin setempat yang katanya dia penguasa di daerah yang rawan tersebut ini Gus, dia tuh sering mengambil tumbal beberapa waktu. Maksudnya dalam waktu tertentu dia itu memang harus mengambil tumbal itu seperti manusia itu tadi gitu. Itu apakah Gus menyikapinya itu bagaimana tentang fenomena itu Gus? Oke. Sebetulnya saat ada bangsa setan atau makhluk gaib yang mengganggu di sebuah tempat, dia cerita atau pengakuan mengambil tumbal, saat itu informasi muncul biasanya kan melalui proses mediumisasi. Gus. Baiknya kita selaku bangsa manusia harus mampu mengambil benang merah. Artinya obrolan yang terjadi tidak usah dipercaya seutuhnya. Ambil saja sisi benang merah guna menambah wawasan pengetahuan kita dalam kehidupan. Terkait begini, betulkah bangsa setan itu bisa ngambil tumbal? Nah, kita harus paham dulu, tumbal ini apa konotasi maksudnya. Apakah si korban dari bangsa manusia bila mana sah diganggu oleh bangsa setan itu menjadi tumbal lantas dibudakkan dan ikut dengan mereka? Saya pribadi itu tidak percaya. Nah, begitu Gus. Iya, karena dalam Islam itu semua makhluk menjalani kehidupan sesuai takdirnya masing-masing. Itu tak bisa dibantah lagi. Ya. Walaupun manusia melintas, andai kata toh lupa berdoa, ini andai kata Iya. andai kata lupa berdoa, lantas apakah dia saat mengalami kecelakaan di sebuah tempat itu mutlak karena gangguan makhluk gaib? Tidak. Karena apa? Takdir Allah itu mendahului apapun yang bakal terjadi. Pandangan kami seperti itu. Karena arwah manusia, baik itu wafatnya karena sakit, kecelakaan, dan lain sebagainya, itu ruhnya kembali kepada Allah dan ditempatkan di alam barzakh. Jadi tidak adalah cerita arwah gentayangan, apalagi dibudakkan oleh setan. Yang saya pahami seperti itu. Ya. Namun walaupun seperti itu yang saya pahami, bila mana ada perbedaan pendapat atau keyakinan di kalangan para ahli di luaran sana, saya menghargai. Namun dalam ajaran agama Islam yang saya pahami seperti itu, setan tidak bisa membudakkan ruh manusia. Berarti Gus, yang sering terjadi nih gini, banyak orang yang melihat katanya ada penampakan kayak yang terlintas truk tadi tuh nampak nih gitu, nampak ini sosok apa tadi orangnya tadi nih gitu, korban kecelakaan ini tadi. Nah itu dia, apakah dari tipu daya bangsa jin yang di situ? Terkait fenomena seperti itu, yang saya pahami terkait fenomena begitu di lapangan, begini, di suatu tempat bila mana ada kejadian, itu kan sebetulnya alam merekam. Alam itu mendokumentasikan. Nah,
hasil dokumentasi ini biasanya sering dimanfaatkan oleh oknum bangsa jin. Jadi bila mana di sebuah tempat ada fenomena itu korban kecelakaan begini dan begitu, itu saya yakin betul itu bukan korban daripada kecelakaan, tapi itu jin yang menyerupai ataupun merubah dirinya menjadi sosok seperti korban kecelakaan di sebuah tempat. Hanya itu. Kalau bisa kita selaku muslim jangan terkecoh. Dalam Islam yang saya pahami tidak ada yang namanya arwah gentayangan. Itu tidak ada. Maka dari itu ya saya pribadi tidak pernah percaya dengan adanya roh gentayangan atau arwah gentayangan. Apalagi adanya fenomena seperti itu, kita lantas meyakini itulah korban kecelakaan dulu. Bukan. Itu bangsa jin. Kami pernah juga mengalami pengakuan seperti itu. Dia mengaku aku dulu celaka di sini. Kami tekan, kami dedes, kami press. Akhirnya mengaku kami bangsa jin. Itu bukti saat kami melakukan ya katakanlah investigasi di lapangan secara langsung. Intinya penjelasan agama itu sudah mendahului kebenaran atas fenomena yang ada. Ya, harapan saya, himbauan saya, kita jangan terkecoh adanya isu ataupun fenomena roh gentayangan ataupun arwah gentayangan. Jangan terkecoh. Iya. Itulah bangsa jin itu macam-macam budaya musyrikatnya ya. Betul. Nah seperti itu. Gus, ada lagi nih pertanyaan nih Gus. Tadi waktu mau kemari nih, mau ke rumah Gus, gitu kan, di perjalanan tuh ada saya melihat itu ada memang ada banyak pohon, tapi ada satu pohon yang daunnya bergerak-gerak sendiri. Itu Gus, apakah dari gaib atau memang ada binatang di situ ya kira-kira? Oke, iya. Terkait pengalaman abang atau dalam perjalanan tadi menuju kemari adanya seperti yang diterangkan daun goyang-goyang, apakah ada makhluk gaib, apakah itu karena ada yang lain-lain ya saya sendiri wallahu a'lam tak tahu karena saya tidak di samping abang. Iya juga itu. Kedua ya saya hanya menghimbau saja jangan terlalu kita baper lah dengan keadaan di perjalanan ya. Karena ya lagi-lagi bukanlah saya menolak atau membenarkan bila mana ada indikasi ataupun dugaan itu makhluk gaib yang lagi menggerakkan daun itu, bukan dalam rangka itu. Setidaknya kita harus yakin dan tawakal kepada Allah dan jangan terlalu baperan. Dalam sedikit kaji makrifat yang dulu kami pahami, bila mana kita memahami satu fenomena yang aneh ataupun unik, atau menjumpai fenomena yang unik katakanlah bahasanya, itu kami mencoba untuk mengesampingkan tuduhan atau sugesti apapun terkait fenomena itu, apalagi sampai kita menumbuhkan sugesti dugaan itu sedikit-sedikit ini kayaknya jin, ini kayaknya setan. Kami mencoba menghindari itu. Dalam sedikit kaji dulu pelajaran makrifat yang kami pahami begitu. Dari kejadian apapun kita berusaha tetap untuk positive thinking. Mungkin contoh sederhana positive thinking ini, paling angin lah itu yang lagi menerpa sehingga goyang. Itu. Jadi supaya pemikiran kita senantiasa jernih, nggak sedikit-sedikit jin, sedikit-sedikit hantu, sedikit-sedikit demit ini lagi eksis kayaknya, nggak gitu. Iya. Nah, sahabat petualang misteri Asahan, nah itu wejangan dari Gus Iman, kita bisa dengarkan semuanya. Jangan kita maksudnya jangan selalu berpikiran negatif. Buatlah pikiran negatif itu jadi positif. Kedepankan positif pikiran kita. Itu. Kami dulu diajarkan, cobalah kalau jumpa sesuatu yang aneh, unik, kayaknya penuh dengan teka-teki, bila mana sekali kita menggeser dengan kemungkinan A, kok belum juga sesuai logika, coba munculkan kemungkinan B. Bila mana belum juga kemungkinan C. Itu. Contoh tadi kan pertama, mungkin karena itu angin lah yang menggoncang. Kayaknya tak ada angin loh. Iya. Mungkin ada binatang yang nengkreng di situ sehingga goyang. Gitu. Karena ya tujuannya supaya kita tetap hanya kepada Allah saja pemikiran kita. Karena kalau kita tidak seperti itu, kita rawan sikit-sikit nanti jadi
berpikir, ini setan, ini jin yang lagi mengganggu. Iya. Ya, nanti rawan kita jadi lemah imannya. Iya. Lebih bagus, afdol, utamanya itu kita ya positive thinking. Jadi saya menghimbau ya, terutama yang mungkin tak lain tak bukan penonton kita juga atau ya subscriber kita juga di Kelana Masa, kita ajari, kita kasih tahu, jangan asik-asik sikit-sikit kayaknya setan, asik-asik setan yang berulah, jin yang berulah, belum tentu juga. Memang untuk kalangan awam ataupun menengah ke bawah kadang lebih tersuges ke situ ya, tidak kita pungkiri ke situ. Maka ya ayo kita himbau, kita rangkul, ayo kita dewasakan diri kita. Mudah-mudahan kalau kita dewasa, kita nyaman kemana-mana. Coba kalau nggak dewasa, Bang Putra, fenomena yang tadi dialami saja, lewat ada daun bergoyang contohnya, kayaknya hantu itu, takut besok mungkin berpikir ulang untuk lewat tempat yang sama. Jadi kita harus positive thinking, yakinlah atas kuasa Allah, kita melintas dimanapun, kapanpun, dalam rangka apapun, yakin atas perlindungan Allah. Terkait fenomena yang ada di sekeliling kita, kita harus mampu mengambil hikmah pelajaran guna mendewasakan diri kita. Jangan terlalu baper. Itu poinnya. Terlalu baper kata Gus Iman. Ya. Iya. Jangan terlalu baper. Betul. Karena bukti kita dewasa, insya Allah itu nggak mudah baper. Walaupun di sebalik itu kita harus punya pengetahuan. Ya, ya mohon maaf bila mana kok berbeda dengan kalangan para ahli di luaran sana tentang pendapat saya. Saya ini ya bukan siapa-siapa lagi-lagi, penuh keterbatasan. Ya. Jadi Gus Iman, bagaimana cara menyikapi tentang dunia kegaiban yang berdampingan dengan kita? Oke. Menyikapi dunia gaib yang berdampingan dengan kita, begitu ya. Terkhusus dunia makhluk gaib bangsa jin. Bangsa jin. Malah gaib ini luas ya, cakupannya luas. Makhluk gaib tidak cuma bangsa jin. Iya, Dalam hal ini kita coba sinkronkan terkait menyikapi bangsa jin itu bagaimana. Beginilah ya, mungkin saran saya ataupun himbauan dan harapan saya tentunya, apalagi abang dan kawan-kawan yang lain tentunya yang kebetulan di channel yang membahas terkait mitos dan misteri juga. Tak bisa dipungkiri itu bersinggungan dengan sejenis itu, makhluk gaib. Menyikapi makhluk gaib dimanapun berada tentunya kita harus dewasa. Kalau ada yang penasaran apakah bangsa jin itu ada ataupun tidak, sebetulnya saya pribadi meyakini keberadaannya ya. Itu bagian kecil daripada hal yang gaib. Dalam Al-Quran itu sudah ditegaskan di awal-awal surat Al-Baqarah tentunya. Kita selaku muslim harus percaya dengan adanya hal yang gaib. Bagaimana menyikapi gaib yang ada terkait bangsa jin? Ya, kita harus dewasa. Mereka tak lain tak bukan bagian daripada makhluk Allah juga. Sesuai dengan keinginan Allah, kehendak Allah di Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tentunya ya. Tidak diciptakan jin dan manusia terkecuali hanya untuk beribadah, beramal kebaikan kepada Allah. Ya, mereka makhluk juga. Bangsa jin ada dua kategori, ada jin muslim, ada jin non muslim ya. Muslim pun terbagi juga, Bang Putra. Ada muslim sejati, ada muslim yang fasik. Sama juga seperti kita bangsa manusia ya. Tanda-tanda muslim sejati itu bagaimana? Bangsa jin begitu juga ya. Ya, taat kepada Allah dan tidak berbuat kemungkaran atas perintah Allah. Yang fasik bagaimana? Dia sudah muslim tapi masih juga mau berbuat kemungkaran, itu fasik. Itu menimpa juga kalangan bangsa jin. Maka dari itu kita jangan terkecoh bila mana kita mediumisasi, tahu-tahu kita udah ucap salam, dia langsung jawab salam. Apakah pasti dia muslim sejati? Nanti dulu. Begitu loh. Ya, nanti dulu, hati-hati. Jadi kita harus cross check dan dewasa, lengkapi dengan pengetahuan yang ya kalau bisa seluas mungkin supaya kita pun tidak terkecoh. Itu. Langsung kepada poin inti, bagaimana menyikapi makhluk bangsa jin. Kita biasa-biasa saja, saya ulang lagi. Lagi-lagi saya sederhana konsepnya, biasa saja. Mereka sebetulnya itu sama-sama makhluknya Allah. Mereka lemah. Kenapa lemah? Ya karena memang derajatnya lebih tinggi bangsa manusia. Dan kita jangan terlalu takut dengan bangsa setan. Ya, setan itu ada bagian daripada bangsa jin. Tapi setan juga ada bagian daripada golongan bangsa manusia. Ya.
Kenapa? Karena jin dan setan ini agak berbeda konsepnya. Jin ini oknum, manusia ini ya oknum bahasa katakanlah ya, ada sosoknya, tapi yang namanya setan ini adalah sifat. Jadi kalau manusia ya manusia yang kejam atau apa, manusia yang punya sifat setan. Manusia yang ingkar atas perintah Allah. Definisi ingkar ini kan banyak, berbuat kemungkaran, suka menipu, suka bohongi dan lain sebagainya, suka merugikan. Itu kan bagian daripada kemungkaran. Itu pun ketempelan sifat setan. Ya, ini mohon maaf bila mana kok sedikit agak berbeda definisi dari saya begitu. Itu kuat betul penjelasannya. Jin dan setan ini dua hal yang berbeda. Bagi yang nggak paham pikirnya setan yo jin, jin yo setan. Nah, nanti dulu kita kaji lebih dalam. Ya, karena definisi jin dalam terminologi beberapa keilmuan itu bisa berbeda-beda kajinya. Itu begitu juga setan. Jadi ya intinya biasa-biasa saja menyikapi makhluk gaib dari golongan bangsa jin. Bagi jin muslim yang memang taat, komitmen, sejati menjadi muslim, kita hargai. Mereka saudara kita juga dalam rangka pakai jalur satu akidah, satu agama, saudara kita juga. Bagi yang non muslim, kalau bisa ya kita nasihati, kita dakwah. Mana tahu dapat hidayah. Hidayah bukan milik kita. Maka tugas kita hanya ya mengajak, menyampaikan, memberitahukan. Kita sandarkan semua pada putusan Allah nantinya menyikapi bangsa jin. Tapi dakwah kepada bangsa jin atau kepada sesama kita bangsa manusia, saran saya gunakan cara yang ramah supaya tidak kehilangan intisari daripada agama Islam yang kita dakwahkan. Kebaikan yang ingin kita sampaikan ya, harus ramah, jangan marah. Nah, kita harus ramah-ramah, jangan marah-marah. Dakwah itu harus merangkul, bukan memukul. Ya, maka dari itu kita pun di Kelana Masa dalam membangun dialog itu kita coba dengan ramah. Walaupun terkadang sesekali ada juga yang menolak, ya nggak apa-apa. Karena kami tidak punya target keberhasilan itu mutlak atas perjuangan kami. Nggak ada. Namun walaupun saya ngomong seperti itu, bukanlah dalam rangka saya menggurui abang semuanya. Ya. Ini hanya dalam rangka ya katakanlah sedikit berbagi pemahaman atau pendapat pribadi saya yang saya terima dari guru-guru kami. Dalam rangka ya ayo kita berbagi apa yang bisa dibagi. Saya mau bagi yang lain tak punya. Ya. Oke, sahabat petualang misteri Asahan. Nah, itulah tadi nasihat yang bisa kita bawa manfaatnya untuk kita semuanya. Jadikan pengalaman dari Gus Iman juga jadi manfaat untuk kita. Jadi dunia gaib khususnya jin tadi ya kita nggak perlu kita takutin ya. Mereka hidup berdampingan dengan mereka. Tipu daya mereka itu sangat lemah. Selalulah berpikiran positif untuk membawa kebaikan buat diri kita dan orang-orang yang ada bersama kita. Jadi kita akhiri pertemuan kita dengan Gus Iman pada malam hari ini. Gus Iman, kami dari Petualang Misteri Asahan mengucapkan terima kasih banyak atas kunjungan kami yang Gus Iman terima. Alhamdulillah, ya sama-sama. Intinya harapan saya apa sedikit yang saya sampaikan, bila mana ada kebenaran itu minallah, mutlak dari Allah. Bila mana ada kesalahan itu memang bersumber dari kebodohan pribadi saya. Namun walaupun seperti itu sudah selayak dan seharusnya saya pribadi berusaha untuk berusaha menjadi manfaat untuk di sekeliling saya. Perkara adanya kekurangan itu hal biasa. Ya, dari kami pun begitu juga mengucapkan makasih atas kehadiran dan kunjungannya. Ini semoga Petualang Misteri Asahan sukses. Amin ya Allah. Amin. Mbak Putra, ya amin. Mbak Polo dan yang lainnya semoga dalam kondisi sehat walafiat, senantiasa dalam naungan ridhonya Allah tentunya. Seperti itu. Ya, terima kasih ya Gus ya. Sama-sama. Waktu sudah terlalu larut malam. Kita kembali ke base camp. Izin Gus. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.